Yes. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Perbuat nilai ukhuwah Islamiyah Instagram _2 Baitul Mustarsyidin.official. Coba diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini semua mendapat berkah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Saya makmuman saja sama beliau, guru kami Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani. Makmuman aja karena kita ngikutin beliau, jadi makmuman aja. Ini bukan ceramah, ini kita kongko aja. Bicara Isra dan Mi'raj, guru kita udah bilang tadi, Isra artinya jalan di waktu malam. Itu kalau secara bahasa kok. Jadi kalau ada orang jalan malam, itu orang lagi Isra. Ada anak muda tengah malam jong-anjong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam, gebol pakaian, kabur dari rumah. Berarti empok lagi. Tetangga nanya, lu mau mana cing? Gua Isra. Jadi secara bahasa Isra artinya jalan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi ayatnya udah diantak banget tuh ayat. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau ukuran otak nggak nerima dah. Otak kita kekecilan bang untuk menerima peristiwa Isra Mi'raj. Nggak muat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, ukurannya iman. Kalau ukurannya iman masuk akal. Kalau ukuran akal nggak masuk. Lah Masjidil Haram kan di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe kok. Lo 3 bulan itu juga ontanya udah onta VVIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7 Sidratul Muntaha tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat, pulang lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Ini kalau kita ngomongin otak nih bang, no ada bucan, tuh beli, nah tuh kecil tuh, nah tuh di biru gamisnya, tuh bocah pasti ada emak ada bapaknya tuh. Ada kan? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, lihat bapaknya enggak ada kok, emaknya enggak ada, tapi Allah mau hidup Nabi Adam. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil? Padahal nggak punya suami. Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya laki, bunting. Kan Allah yang mau itu. Sekarang juga banyak perempuan ngomong ngalah kayak Siti Maryam. Banyak bang. Bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi dah. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj bang, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, bengong. Nabi bengong aja. Datang dari rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Nyamperin Rasulullah. Ditanya, Muhammad dari mana lo? Habis Isra Mi'raj.
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, tembus ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Lah sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, PA lo. Muhammad udah stres, Muhammad PA tuh kata orang-orang Abu Jahal rombongannya. Sekarang berdiri Rasulullah. Angkat kakimu sebelah. Diangkat sama Rasulullah kok. Bisa berdiri? Bisa dong. Satu lagi angkat coba, udah jatuh saya. Nah, begitu aja ente jatuh, apalagi naik ke langit ke-7. Bohong, impossible. Pergi rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab. Kemana? Dia ngadu sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, no, temen lu Muhammad ber-PA. Katanya bisa Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, nongkrong lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? No, temen. Apa kata Abu Bakar? Begini. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, bacok lu. Makanya Abu Bakar dapat julukan bang, nama julukannya As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu julukan, lakob. Kadang-kadang Bilal terawih masih salah di kampung untuk nyebutnya kalau lagi terawih. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Siddiq itu kan cilok. Masya Allah. Jadi ukurannya bukan ukuran iman. Pulang Isra Mi'raj, makanya tuh bang, yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, dan yang kafir mungkinan kafir. Makanya Isra Mi'raj kembali kepada keimanan. Kenapa? Kita mau masuk Ramadan. Ramadan ini yang dipanggil puasa kan iman. Benar? Ini kan kita lagi penutupan nih, tawakuf pakai kop, tawakuf pakai kop, bukan pakai kap. Kalau pakai kap tawakuf artinya habis, sudah wakaf, berhenti kan dari buka. Kalau tawakuf itu berhentinya sementara, kalau pakai kap tawakuf wakaf, udah mentok di situ, enggak buka-buka lagi pengajian. Tawakuf menyambut Ramadan, iman yang dipanggilkan puasa dipanggil iman bang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang nggak beriman enggak, hai, enggak dipanggil ya. Maka kita dilatih dari bulan Rajab kemarin suruh banyak puasa sunnah, bener bang? Ini latihan buat Ramadan po. Sebab kalau latihan enak, ntar masuk Ramadan nggak kaget lagi kita puasa. Aduh orang kampung saya puasa karena takut begini. Aduh kok begininya golak banget. Puasa bang, malu mau bocah udah tua gak mau puasa. Ini udah dia golak begininya. Orang ikut puasa aja nih, hari pertama jam 3 sore udah oleh enggak. Matanya udah putih semua kok. Hitamnya di pinggiran dikit bang. Udah jam 3 udah oleh gak bisa puasa. Dia datang ke dapur, dia lihat sunlight kayak sirup marjan. Berorongan matanya udah. Ada kecoa di pojokan pintu, dia kata korma. Udah biasa puasa. Ya jadi jangan sombong. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta itu titipan bang. Apa yang mau disombongin? Jangan mentang-mentang kaya. Jalan kalau nginjek orang, kalau nginjek tanah. Kuntilanak kali. Makanya harta, jabatan, pangkat, kedudukan itu titipan. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Jangankan harta pak, duit, pangkat, semuanya. Nih napas kita, ruh kita nih cuma titipan doang. Hak guna pakai nih. Napas kita hak guna pakai. Nggak ada surat-suratnya, bodong. Kapan aja Allah mau ambil, hak prerogatifnya Allah. Kenapa? Apa yang mau saya sombongin? Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maka hiduplah seperti tukang parkir. Tukang parkir di mall itu banyak tuh. Mobil cakep-cakep, mereka bagus-bagus. Tukang parkir kagak sombong dia. Ntar mobil bersih satu demi satu, habis sama sekali. Enggak sedih dia. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Maka saya tahu karena saya pernah dulu dulu saya di perusahaan Jepang, saya kerja PT Yaop. Dulu Jepang, depan Indomaret disalurin.
ya opok ya opok gitu. Ini itu PT ya op. Ini Masya Allah. Kedua, yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Sholat ngajarin kita, selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran lagi buat kita bang, dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Jangan mentang-mentang kaya, disebut kaya ada yang miskin. Benar? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu, ayo dah pakai baju atasan doang. Nggak ada bawahannya doang. Sepatu bocah. Biar akur kita, saling memerlukan, saling membutuhkan. Disebut kaya ada yang miskin, udah ditulis. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Tuh kata pengaji Omar. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Nongol gitu gua kasih kode. Nanti udah bagus. Oh, begini mau dilatih. Udah kata Abi Bari kelamaan mau doa. Abi Bari besok ada acara banyak terima titik Pak. Abi ya Masya Allah ya. Udah ya doain aja udah kelamaan katanya ini. Udah terus mah. Terus ada syaratnya. Mau terus? Mau syaratnya nggak? Pilih Anies jadi presiden. Iya kan? Udah ngasih kode ya, kampanye gua. Ya ini aja, ya pok intinya selesai Isra Mi'raj kita semakin meningkat kualitas iman kita, ibadah kita. Ramadan sebentar lagi, dalam hitungan hari, ayo sama-sama bersihkan hati kita, jiwa kita. Kenapa? Karena memasuki bulan Ramadan, hari ini kita bertawakufan, bersilaturahim dengan orang yang masih ada dan bersilaturahim dengan orang yang sudah nggak ada. Artinya apa? Kita masuk bulan Roah. Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban datang beliau ziarah ke pemakaman yang ada di Baqi yang di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rabb, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita dianjurkan supaya roahan, ngirimin doa buat yang udah kagak begitu mengerti. Udah sini aja, ada Bang Ati belum melotot. Jadi kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur.